Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada materi pada mata kuliah asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan. Ini adalah pertemuan pertama di mana pokok bahasannya adalah konsep dasar ya, konsep umum asuhan kebidanan pada kelompok rentan. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu konsep kelompok rentan dan apa saja kebutuhan khusus pada kelompok rentan, dan barangkali terkait dengan kelompok rentan ini pemerintah sendiri sudah membuat sebuah kebijakan sebagai bentuk perlindungan pada kelompok rentan. Oke, nah, barangkali rekan-rekan sekalian bisa melihat di sini ya, siapa sih kelompok rentan gitu. Kalau kita melihat pada gambar ini, di sini ada salah satunya adalah janin di dalam kandungan ya. Kenapa janin masuk dalam kelompok rentan? Nanti kita akan bahas. Lalu di sini barangkali ada ibu hamil ya dengan kondisi gangguan pada psikis. Apakah ibu ini masuk dalam kelompok rentan? Itu mungkin nanti akan kita bahas ya. Terkait juga ada anak bayi yang memiliki disabilitas fisik maupun disabilitas mental dan kondisi kemiskinan. Nah, ini adalah salah satu dari kelompok rentan yang barangkali nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Rentan sendiri. Nah, rentan sendiri apakah itu gitu ya? Nah, kalau kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, rentan itu adalah mudah terkena, mudah merasa atau peka gitu ya. Arti dari kata rentan. Kemudian kerentanan sendiri adalah satu rangkaian kondisi yang mana di situ menentukan apakah ini adalah kondisi yang bahaya ya atau tidak ya, baik bahaya yang berdasarkan bersumber dari bahaya alam ataupun bahaya buatan yang jika terjadi bisa menimbulkan bencana. Kemudian kelompok masyarakat yang beresiko tinggi itu sendiri tentu adalah masyarakat yang berada di dalam kondisi rentan tadi, di mana dia tidak memiliki atau kurang memiliki kemampuan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko bencana ataupun ancaman bencana. Sehingga penekanan pada kata berisiko tinggi ini akan merupakan representatif gitu ya, bahwa kelompok ini akan menanggung dampak besar dari munculnya risiko bencana tersebut gitu, atau bisa terdampak dari sebuah ancaman bencana dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain. Nah, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, kerentanan itu sendiri adalah sebuah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografi, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu, yang mana mengurangi kemampuan untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menghadapi dampak buruk bahaya tertentu. Jadi intinya adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh aspek-aspek ini pada suatu wilayah gitu ya, yang mana kondisi tersebut mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegahnya, untuk meredamnya atau menguranginya, sehingga ya kurang kemampuan untuk menghadapi dampak buruk dari bahaya yang disebabkan oleh kondisi-kondisi tadi. Nah, kelompok rentan sendiri itu ya, barangkali mengacu kepada kurikulum, bahwa untuk pembahasan pada asuhan kebidanan pada kelompok rentan ini kita akan membagi ke dalam 6 kelompok permasalahan, yaitu pertama kelompok rentan yang disebabkan oleh permasalahan fisik, kemudian
kelompok rentan yang disebabkan oleh permasalahan psikologis, dan ketiga adalah kelompok rentan yang disebabkan oleh permasalahan geografi, kelompok rentan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, oleh permasalahan sosial, dan oleh permasalahan budaya. Nah, bagaimana dengan permasalahan fisik? Gitu ya. Jadi untuk kelompok rentan yang disebabkan oleh permasalahan fisik, kita bagi menjadi 4. Di mana pertama pembahasannya akan membahas bagaimana masalah disabilitas atau kecacatan, ya, sehingga ketika kita menguasai konsep ini kita tentu akan bisa memberikan asuhan kebidanan pada 4 kelompok yang merupakan kelompok rentan berdasarkan permasalahan fisik, ya, baik itu yang disebabkan oleh kelainan genetik, ya, perbedaan ras, ataupun usia dari kurang 21 tahun. Ya, mengapa kecacatan gitu ya merupakan kelompok rentan? Tentu itu adalah suatu kondisi yang jika dialami oleh seseorang, itu bisa mengurangi kemampuan penderita tersebut untuk barangkali menghadapi resiko yang akan timbul. Entah itu barangkali cacat fisik itu ya, panca indera seperti itu ya, ataupun barangkali kecacatan yang juga masuk dari cacatan yang lain, ya. Kemudian kelainan genetiknya juga sindrom Down, salah satu contohnya juga adalah merupakan suatu kondisi kerentanan akibat permasalahan fisik. Lalu ada perbedaan ras gitu ya, bahwa sekarang banyak terjadi pernikahan antar ras, ya. Mungkin itu barangkali ada terkait misalnya bahwa antara satu ras dengan yang ras yang lain gitu ya, mempunyai suatu kondisi yang bisa menyebabkan timbulnya suatu dampak, ya, entah itu barangkali dampak budaya atau barangkali dampak dari keturunan yang dihasilkan dari pernikahan beda ras tersebut gitu. Kemudian usia kurang dari 1 tahun, tentu saja kita mengetahui bahwa ini juga menjadi kelompok rentan, ya, entah itu barangkali misalnya rentan dalam kondisi permasalahan yang sekarang terjadi adalah gizi, ya, terkait dengan anemia pada remaja, ataupun pernikahan pada usia remaja gitu ya, yang sehingga itu juga menjadi suatu program pemerintah yang sedang digalakkan, ya, bagaimana mencegah pernikahan dini, karena nanti bisa menjadi faktor salah satu penyumbang kejadian stunting, ya, karena anak-anak yang dilahirkan dari ibu-ibu yang di bawah usia 21 tahun ya merupakan berpotensi besar untuk melahirkan generasi-generasi stunting, ya. Untuk permasalahan psikologis. Nah, untuk permasalahan psikologis, ya, kelompok-kelompok rentan ini ada dibagi menjadi 6, ya, 6 kelompok, ya. Salah satunya adalah ketika ibu yang wanita yang hamil akibat pemerkosaan. Nah, ini akan menjadi kelompok rentan, ya, yang nantinya ketika kondisi ini tidak tertangani dengan baik, itu akan menimbulkan risiko atau dampak berikutnya, itu ya, baik itu pada ibunya ataupun kepada janin yang dikandung ataupun nanti yang setelah dilahirkan. Kemudian kelompok wanita atau ibu yang mengalami KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Tentu KDRT ini bukan hanya terjadi barangkali antara pasangan gitu ya, antara suami dan istri gitu ya, bisa juga terjadi pada misalnya ibu dan anak gitu ya, atau orang tua dan anak gitu. Kemudian kelompok berikutnya adalah yang trauma persalinan, ya, atau risiko trauma persalinan. Tentu
kelompok permasalahan psikologis ini juga menjadi kelompok rentan yang perlu kita perhatikan di dalam asuhan kebidanan. Kemudian ada kelompok dengan kelainan mental atau kelainan kejiwaan, dan ini barangkali ini juga harus menjadi fokus ya, fokus bidan jika menemukan kelompok rentan akibat permasalahan psikologis ini. Dan juga dengan ibu riwayat kehilangan dan kematian serta kehamilan tidak diinginkan. Nah, 6 kelompok akibat permasalahan psikologis inilah yang nanti akan menjadi kajian lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Kemudian untuk permasalahan ekonomi. Nah, untuk permasalahan ekonomi itu kita bagi menjadi dua kelompok rentan, yaitu kelompok rentan akibat kemiskinan dan kelompok rentan akibat anak banyak. Nah, tentu ini tidak menjadi rahasia umum lagi ya, bahwa dengan kemiskinan tentu kondisi ini membuat akses terhadap mungkin asupan makanan yang seimbang, bergizi, beragam menjadi terhambat gitu ya. Kemudian juga dari segi mungkin lingkungan, sanitasi lingkungan ya, untuk anak-anak tinggal di tempat tinggal yang layak mungkin sulit terpenuhi gitu ya, sehingga harus tinggal di daerah kumuh yang mungkin rentan dengan kondisi yang bisa menimbulkan berbagai macam penyakit infeksi gitu. Kemudian anak banyak. Nah, tentu dengan anak banyak barangkali ini juga menjadi sebuah permasalahan ya tadi ya, bisa terkait dengan bagaimana kemampuan orang tua untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya gitu ya. Kemudian juga tidak hanya kebutuhan secara fisik ya, kebutuhan asuh, tapi juga bagaimana kebutuhan asahnya. Semua anak perlu distimulasi sesuai tahap perkembangannya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan perhatiannya. Semua anak berdasarkan tingkat usia juga dia memerlukan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Kemudian untuk permasalahan lingkungan. Nah, untuk permasalahan lingkungan ini dibagi menjadi 5 kelompok rentan, yaitu pertama kelompok rentan dari lingkungan berpolusi. Kemudian tentu polusi bisa terjadi pada polusi udara ya, polusi pada tanah atau polusi pada air. Kemudian juga pada lingkungan dataran tinggi dan dataran rendah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau daerah dataran tinggi adalah kurang tinggi zat yodiumnya, sehingga kadang kita banyak mendapati bahwa orang-orang dengan yang tinggal di dataran tinggi itu banyak yang menderita gondok gitu ya. Nah, barangkali sudah banyak program pemerintah untuk mencegah hal itu terjadi. Kemudian dengan lingkungan radiasi. Nah, ini jika memang masyarakat yang tinggal pada suatu pabrik-pabrik yang ternyata tingkat radiasinya tinggi, ya ini juga perlu mendapat perhatian. Kemudian dari tenaga kesehatan. Nah, kenapa tenaga kesehatan menjadi kelompok rentan dari permasalahan lingkungan? Karena tenaga kesehatan ini bekerja di atau bersinggungan dengan orang sakit gitu ya, yang tentu saja berpotensi gitu ya untuk menularkan dan ditularkan seperti itu. Nah, jadi ini tenaga kesehatan termasuk adalah kelompok rentan akibat permasalahan lingkungan kerjanya. Apalagi misalnya contoh juga tenaga kesehatan yang bekerja di seperti ronsen gitu ya. Nah, itu juga adalah kelompok rentan ya, karena bisa saja mereka setiap hari terpapar dengan radiasi akibat dari fotoronsen itu. Kemudian yang sekarang barangkali masih sudah berlalu tapi masih ada gitu ya kasusnya, pandemi COVID yang sekarang udah menjadi endemi ya. Ini juga adalah kelompok rentan akibat lingkungan ya. Tadinya orang itu sehat, kemudian terkontaminasi virus penyebab virus COVID-19, sehingga dia harus
mengalami sakit, dan tentu saja hal tersebut yang menjadi konsen ya, harus membatasi diri gitu ya, harus menjaga asupan dan segala macam, karena kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah sebuah penyakit yang tidak bisa dianggap remeh gitu ya. Karena semakin rendah kemampuan daya imun kita, maka dia akan bisa menimbulkan komplikasi yang lebih berat gitu ya pada penderita. Kemudian untuk permasalahan sosial. Nah, untuk kelompok rentan akibat permasalahan sosial ini kita bagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu pertama kelompok rentan akibat kehamilan ya di dalam penjara. Jadi tentu di dalam kehamilan penjara ini yang membuat kondisi si ibu tadi barangkali tidak bisa menjalani kehamilan yang bahagia gitu ya, karena bagaimanapun kita tahu bagaimana kondisi penjara itu seperti itu, belum lagi ketika setelah melahirkan gitu ya, dimana si anak tadi harus ya tetap dipenuhi hak-haknya gitu ya, diberikan ASI, sehingga mau tidak mau yang membuat si ibu harus mengasuh anaknya selama di penjara ya. Ketentuannya memang anak yang baru dilahirkan itu boleh diasuh oleh ibunya selama kurang lebih 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun dia harus diasuh di luar penjara seperti itu. Nah, itu yang akan kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Kemudian untuk single parent gitu ya. Nah, tentu ini juga menjadi kelompok rentan ya, karena kita tahu bahwa peran ibu dan peran ayah itu masing-masing memiliki tanggung jawab yang cukup berat ya, apalagi jika kedua tanggung jawab itu dibebankan oleh satu orang. Nah, ini tentu menjadi sebuah kondisi rentan tersendiri. Kemudian untuk LGBT, nah LGBT ini kita tahu bahwa kelompok ini gitu ya, secara fisik udah jelas ya, wanita dan laki-laki, hanya saja barangkali karena kondisi tertentu itu ya, barangkali pengalaman traumatik atau barangkali kondisi lingkungan pertemanan dan sebagainya gitu ya, yang mengakibatkan kecenderungan psikis atau kecenderungan seseorang itu menjadi berubah gitu. Nah, ini juga menjadi kondisi rentan, karena apa ya, orang-orang ini akan rentan terkena penyakit ya seperti menular seksual dan sebagainya. Kemudian ibu pengganti. Nah, ini ibu pengganti ini juga sebenarnya menjadi kelompok rentan juga ya akibat permasalahan sosial, tapi barangkali untuk di Indonesia ini belum marak ya, karena gini adalah ibu pengganti ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran agama kita ya, terutama Islam, dan di negara kita pun juga belum ada undang-undangnya ya, bahkan tidak ada undang-undang yang membenarkan praktik ibu pengganti ini. Tapi di sini ibu pengganti ini sudah banyak dilakukan di luar negeri ya. Kemudian untuk PSK ya, pekerja seks komersial juga adalah suatu kelompok rentan akibat dari permasalahan sosial. Lalu untuk permasalahan budaya. Nah, kelompok rentan akibat permasalahan budaya ini kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu pemilihan jenis kelamin anak gitu ya, kemudian kelompok VBAC, vaginal birth after cesar, kemudian juga perawatan kehamilan, persalinan, nifas bayi balita serta anak pada kelompok budaya tertentu. Nah, bagaimana ini menjadi sebuah permasalahan karena tadi ya, di budaya masyarakat tertentu masih ada misalnya yang lebih memilih keturunannya adalah dari garis ibu gitu ya, jadi lebih baik melahirkan perempuan gitu ya, atau barangkali dari garis patrilineal, itu alangkah baiknya jika seorang perempuan itu melahirkan anak laki-laki seperti itu. Kemudian juga masalah budaya juga yang masih menganggap bahwa perempuan itu harus melahirkan normal gitu ya, jadi kalau melahirkan operasi di budaya tertentu itu dianggap sebagai suatu aib gitu, atau sebagai suatu kegagalan misalnya. Kemudian budaya-budaya praktek juga yang selama kehamilan, persalinan, dan
lain-lain ya, yang kadang-kadang ada yang masih yang sesuai ya dengan kesehatan, ataupun ada juga yang masih banyak ya juga yang bertentangan ya, mitos-mitos yang menjadi kepercayaan ya, tabu makanan yang masih dipatuhi oleh ibu-ibu gitu ya. Sehingga itu menjadi kelompok rentan ya yang perlu kita pelajari supaya ini nanti menjadi bekal bidan bisa melakukan asuhan kebidanan pada kelompok-kelompok rentan ini. Tentu kelompok rentan ini ya mulai dari mana ya, tentu mulai siklusnya dari remaja sampai dengan lansia gitu ya. Anak-anak pun tidak terkecuali ya, dari dia lahir sampai usia sekolah. Nah tentu kalau boleh dikatakan bahwa selama siklus hidup perempuan, nah di sana ada kondisi-kondisi rentan yang bisa terjadi ya. Siapapun bisa mengalami kondisi-kondisi kerentanan tadi, apakah karena kerentanan permasalahan fisik ya, atau kerentanan permasalahan karena psikis, ataupun kerentanan karena permasalahan budaya, lingkungan itu ya. Nah, semuanya bisa menghadapi itu gitu ya. Kemudian nah tentu saja ya ini masih ya menjadi isu hangat gitu ya, bahwa perempuan itu masih menjadi kelompok rentan kekerasan ya, terutama untuk kekerasan seksual. Ini adalah sewaktu pada masa wabah COVID ya. Ternyata sewaktu itu ketika dilakukan survei, ternyata 61,37% itu perempuan bekerja di sektor informal gitu ya. Nah di sini juga kondisi ini mengakibatkan perempuan itu menjadi lebih rentan ya, terutama di masa COVID ini, karena lebih stres ya, dia bisa mengerjakan pekerjaan beberapa kali lipat dibandingkan laki-laki ya, sudah dia menjadi ibu rumah tangga ya, kemudian dia juga harus mengerjakan pekerjaan kantor, kemudian dia juga harus mendidik anak di rumah gitu ya, mengawasi anak belajar. Nah itu yang menjadi sumber stres tersendiri bagi perempuan di kala COVID ya. Kemudian juga di sini aturan bersekolah di rumah tuh juga berpotensi menambah beban kerja domestik perempuan ya. Saya pun juga mengalami pada saat itu ya. Kemudian di bidang kesehatan, nah juga 74% pekerja adalah perempuan, sehingga ketika perempuan bekerja di luar rumah ya dia menjadi lebih rentan terpapar COVID ya dibandingkan laki-laki. Kemudian juga ternyata selama pandemi juga karena kerentanan stres tadi gitu ya, entah itu dari pihak yang laki-laki ataupun pihak perempuan, sehingga menjadi pemicu terjadinya kasus KDRT ya. Nah jadi terjadi peningkatan kasus KDRT. Selain tadi perempuan juga lansia ya, kita tahu bahwa lansia ini lebih rentan terutama dari aspek sosial dan ekonomi gitu ya, dimana tentu lansia ini juga yang mengalami tingkat imunitas yang barangkali ya tidak sekuat, tidak sebaik dari orang dewasa gitu. Nah sehingga kita tahu bahwa ya miris sekali ya, ada beberapa kasus gitu ya ketika lansia yang terkena, sehingga akhirnya kesakitan akibat COVID ini berujung kepada mortalitas ya atau kematian seperti itu. Kemudian nah juga pada anak gitu ya, ini salah satu contohnya ketika kehamilan itu bermasalah gitu ya, atau si ibu yang hamil tadi yang dia menikah pada usia dini ya, kurang dari 21 tahun hamil gitu, kemudian malnutrisi pula gitu ya, sehingga mengakibatkan ya janin yang dikandungnya ya tumbuh kembangnya terhambat ya, sehingga nanti melahirkan anak yang BBLR ya nanti setelah
dengan tingkat kecerdasan yang barangkali juga tidak bagus gitu ya, sehingga anak bisa mengalami retardasi mental, atau barangkali ketika dia besar ya tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan tahapan usianya ya, sehingga menjadi generasi stunting. Nah, yang seperti itu yang perlu mendapat perhatian bagi kita semua ya, bagaimana kita bisa mencegah itu terjadi ya. Dengan cara apa ya, tentu ketika kita menemukan kelompok-kelompok rentan ini ya, kita berupaya untuk memberikan asuhan kebidanan yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhannya gitu ya, yang bisa mencegah terjadi dampak atau resiko berikutnya gitu ya, dari kondisi yang telah dialami oleh kelompok ini. Kemudian ini juga, nah barangkali kalau kita bicara dari kelompok rentan, dari pemerintah, dari pihak stakeholder gitu ya, masyarakat mungkin sudah membuat suatu ya program ya terkait bagaimana melindungi kelompok-kelompok rentan ini tadi ya, seperti misalnya dari kelompok pendidikan ya, kelompok media sosial. Nah, semua itu pemerintah sudah ada peran serta ya dalam membuat program-program ya, baik itu program yang subsektor maupun lintas sektor. Barangkali cukup dari saya untuk materi konsep umum asuhan kebidanan pada kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Intinya adalah pada materi ini mengenalkan kepada mahasiswa bagaimana konsep secara umum ya, yang dimaksud dengan kelompok rentan, kemudian apa saja kebutuhan khusus ya dari kelompok rentan tersebut, dan bagaimana salah satu bentuk kebijakan pemerintah sebagai bentuk perlindungan pada kelompok rentan. Demikian, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kehilafan selama dalam pemaparan materi ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.